Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu ke-28 setelah Trinitatis dengan topik Minggu Keselamatan dari Tuhan. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 585, ayat yang pertama dan yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat bangkit berdiri. Jehovah de batata, amin, haleluya. Si gom langita, no onro di isina, amin, haleluya. Beta hitala, marsinggang tujolona, amin, haleluya. Nasokal jalana, badia do Jehovah, amin, haleluya. Endehon, amen, 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 haleluya. Puji ma Jehovah de batata, amen, haleluya. Para si rohana sumurung do ibana, amen, haleluya. La endehon magowarni de batata, amen, haleluya. Alani denggani basana natuhita, amen, haleluya. Endehon, 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 amen, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyurahan-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan, yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal.
teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 128, ayat yang pertama dan yang kedua. Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis pada kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah bunyinya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 227, ayat yang pertama dan yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat bangkit berdiri. Yesus mulu nihiton diku doha boru sakit
Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 202, ayat yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Ester pasal yang ke-9
ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Mari membacanya secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan, tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14, berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 198, ayat yang pertama dan yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengar warta jemaat di gereja kita, HKBP Borneo Resort Banjarmasin. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 27 September 2021 sampai dengan 3 Oktober 2021, yakni kepada nama-nama yang tertulis dalam lembar acara kita saat ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, tukar mimbar pelayanan. Pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 ini, dilakukan pelayanan tukar mimbar di Gereja HKBP sedistrik 27 Borneo. Yang melayani pelayanan khotbah pada minggu ini di gereja kita ialah Inang Diakones Juita Boru Malau. Atas nama seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Inang di gereja kita. Dan pimpinan jemaat kita, Amang Pendeta Apriando J. Raja Guguk, melayani dalam ibadah minggu pagi di HKBP Gunung Malang Balikpapan, Resort Kalimantan Timur. Dan pada minggu ini juga, kita akan mengumpulkan persembahan amplop yang akan kita sampaikan ke Kas HKBP Distrik 27 Borneo. Yang ketiga, ibadah minggu di gereja. Mulai minggu ini, kita kembali mengadakan ibadah minggu di gedung gereja HKBP Borneo. Untuk kebaikan kita bersama, kami meminta dan menghimbau kepada kita sekalian untuk saling menjaga dalam peribadatan kita, terlebih untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang keempat, bahan material yang dibutuhkan dalam tahap keempat pembangunan. Adapun bahan material yang dibutuhkan dalam tahap pembangunan tahap keempat gereja kita HKBP Borneo dapat kita lihat dalam lembar acara. Yang kelima, daftar sumbangan material yang masuk minggu ini. Adapun daftar sumbangan material yang masuk minggu ini juga dapat kita lihat dalam lembar acara. Yang keenam, warta keuangan. Warta keuangan di gereja kita dapat kita lihat di WA Group HKBP Borneo. Demikian warta jemaat di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati gereja dan jemaatnya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 705, ayat yang pertama dan yang kedua. Songon endena
Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan hari ini di mana Tuhan masih mengizinkan kami beribadah walaupun di rumah kami masing-masing karena pandemi COVID-19 masih berkepanjangan. Tapi kami bersyukur ketika Tuhan mengizinkan kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami mau mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk menerima, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kebenaran Tuhan. Ampuni segala dosa kami, hanya dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 2, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4, demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudedo atau semua kita menginginkan kehidupan yang berbahagia. Sudedo makalomohon ngolu na martua. Molo didok ngolu na martua, imang ngolu na marhasonangan. Sonang do pakilal ata molo, daus yan ragam ni akabarmara. Jadi seandainya COVID hari ini dikatakan selesai atau berakhir, pasti kita merasa mertua berbahagia, marhasonangan, bahkan meruluk-uluk betul kita. Karena kenapa? Kita bisa bebas lagi kembali untuk beribadah. Kita tidak perlu lagi pakai masker, tidak perlu lagi jaga jarak. Semua itu menggambarkan bagaimana setiap orang mengharapkan kehidupannya mertua, marhasonangan, dau, sian ragam ni aka parmaraan. Jadi alani ido, ketika kita bangun pagi, yang pertama sekali kita lakukan adalah melipat tangan berdoa. Di dalam doa kita bersyukur dan meminta supaya Tuhan memberkati dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya ketika melakukan pekerjaan itu selama 1 hari. Artinya memang kita menginginkan itu. Jadi di dalam doa kita pun kita berharap, maunya di dalam 1 hari ini Tuhan beserta manang marhasonangat kita, manang horas-horas todita, dan di bagasan akka hamaulon. Alani ido muse molo naing marue ahita rupani tado do selamat bekerja tuaka dongata manang na isipay. Artinya di bagasan ucapan ini ada harapan supaya marhasonangat todina laho mangula akka ulaw. Asa margugo ibana lahu mangula akka ulaw na. Jala molo adong ugasan di jolmanay baru atau seseorang punya mobil baru kah? Pasti kita katakan selamat menikmati mobil yang baru. Artinya ketika kita mengucapkan selamat supaya ketika dia membawa mobilnya tidak ada yang terjadi apa-apa, tapi
merhasonangan jala horas-horas. Siapapun yang memakai, siapapun yang memiliki itu. Jadi harapan kita di tengah-tengah ni nguluon asa merhasonangan, horas-horas ngulutta. Itulah keinginan jala pangiduata tuadupan ni debata. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tetapi perhorasan, hasonangan, keselamatan, haluan, namanotong yang kita dapat hanya di dalam nama Yesus Kristus. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itulah yang luar biasa, nama bain merhasonangan nguluta sahatu sadarion. Asugari yang dipasahat di bata anak nanasasadai, di palua hita siyan gonggoman ni dosay, tunggodang pe artatadang adong lapatan. Gak ada gunanya. Ketika semuanya diberikan kepada kita. Molo so di palua di bata hita, manang dautot di tasyad di bata, tidak ada gunanya. Tapi keselamatan yang berasal daripada Tuhan, ido mabek kita gabi, merhasonangan, nang pe, mengadupi akahamaolon, ala ni COVID-10 siya. Jadi haluaon, hasonangan, na pinasahan ni dibata, itu bukan karena pekerjaan kita. Dang ala ni malok kurupani, manang ala ni ulaw na dinggan ako patupa, bukan. Tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, Dia berikan kepada kita sehingga Dia rela mati berkorban, paluahok kita, asa marhangoluwa kita. Jadi itu bukan pekerjaan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu murni karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Gabe merhasonangan mahita nang pe gudang dope na taadopi akaragam ni hamaolon. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, alanido marhite hata ni dibata di bagasat tikyon, hasonangan itulah keselamatan yang diberikan. Satu sehali, songon nahudok kami banyak kesenangan di tengah-tengah ni pertibian. Banyak na mangelayela todita. Banyak na mangelayela ngulutta. Asa hasonangan na di pertibion na talului. Sehingga kita tidak mau melawan arus ya. Gabi ikut arus. Manang dia pe akka pengajaran-pengajaran na suringgan, gabi ditakupi maalan niya. Karena dia mau mencari kesenangan yang diberikan oleh dunia ini padahal sifatnya hanya sebentar. Para satu kinad doya manginang, hasonangan na dilehon ni pertibion. Kesenangan yang diberikan oleh dunia ini yang sesuai dengan kesenangan kita, hagiot-hagiot di pardagingota, itu adalah sifatnya sementara. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini, bagaimana supaya kita mampu tetap bahwa hasonangan yang kekal selama-lamanya hanya yang diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui keselamatan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Asahot kita di bagasan hapersiahota bahwa oleh hanya kasih karunia Tuhan, maka kita mendapatkan haluan keselamatan. Itu adalah pekerjaan asiniroh di bata. Apa yang harus kita kerjakan? Asahot tapi tadiopi. Asahot tapeopi di tengah-tengah nguluta. Manang dia penuain na manigay rohata, na manigay akka nguluta, dang boy kita. Manang tetap kita marhasatiyaon tuadupan ni dibata. Nani marhiti hata ni dibata, takas do kita apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu mangalo arus ni pertidion. Na parjolo ikon gomos do hita maniop hata ni debata now tabigi. Kita gomos tatiop. Teliti, mulai dok gomos, bahasa Indonesianya, teliti, menyimak dengan hati-hati. Ketika sudah firman Tuhan gomos, tapeop, tatiop, pasti kita teliti untuk menyimak segala sesuatu yang kita kerjakan. Jadi ketika firman Tuhan sudah
Tapiop, gomos, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti penuh dengan kehati-hatian. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Lomodo rohani di bata, molohula songonon. Segala sesuatu yang dikerjakan pasti dia berpikir. Apakah ini lomo rohani di bata? Sakat mi di bata do na hulaon. Segala sesuatu yang dia lakukan halak nagomos maniop hata ni di bata. Pasti menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman. Firman Tuhan menjadi patron. Jadi rang rari bengoluna sian jalur ni di bata. Jadi sude ngoluna, sude pakatayonna, kobar matu lomo ni rohani di bata. Jadi supaya mampu mangalo arus di pertibion, tidak ikut arus, gabi mangulahon, nasa hinalomohon ni rohani di bata, maka peganglah firman Tuhan. Telitilah. Simak semua yang kita lakukan. Sudah aka informasi na tabigi, mari disimak dan diteliti apakah itu baik untuk membangun imanku. Apakah itu baik untuk membuat aku semakin lebih baik. Jadi sudah aka informasi hatani di bata pengajaran-pengajaran yang ada membuat kita mampu meneliti, menyimak apakah itu baik, apakah itu seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mana para jolo. Napa duahon? Unang toison haluaon. Nasian di bata. Merasa atau dalam bahasa Indonesia dikatakan mungkin merasa anggap remeh. Anggap remeh kan? Ya sudahlah. Itu kan haluaon itu keselamatan itu. Kan karena kekuatanku. Mungkin ada itu. Aku hidup sampai hari ini karena kekuatanku kok. Jangan gitu kan? Aku hidup di zaman COVID ini itu karena kekuatanku. Itu kan manusia. Haluani nunga di pasah di bata hitai. Marhite-hite anakna Tuhan Yesus Kristus. Alai adong dona manusia. Aladang persia ibana di haluani. Jala berpikir bahwa haluani boy dapot ni bana alani usaha manang pekerjaan na pinatupa ni ibana di tonga-tonga ni golong. Jadi bodoh masai ketika dia menganggap remeh, oleh karena kekuatanku lah aku hidup sampai hari ini. Kita hidup sampai hari ini, holan ala asini rohani di bata. Keselamatan itu juga, haluan itu juga, itu adalah basa-basa ni di bata. Dang boy tartuhor hitai. Molo mobil Alphard 100 juta bodoh tatuhori. Alay molo haluani, ada satu orang pun yang bisa membeli itu. Itu adalah karena basa-basa asini rohani di bata. Na di pasahat di tonga-tonga ni ngulutta. Jadi dangalani goge. Bukan karena kekuatanku. Bukan karena kehebatanku. Maka Tuhan berkarya memberikan anaknya menjadi keselamatan bagi diriku. Tapi itu adalah murni karena kasih karunia basa-basa ni di bata. Di tonga-tonga ni ngulutta. Jadi molotong di palos di bata kita sampai hari ini hidup. Di tengah-tengah COVID-19 kita syukurilah itu adalah campur tangan Tuhan. Jadi marhite-hite campur tangan Tuhan apa yang kita perbuat. Jangan hanya mengeluh ya. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Mungkin imun tubuh akan semakin melemah. Membuat kita semakin cepat terkena COVID-19. Jadi di situasi COVID-19 membuat kita hidup hari ini adalah itu semata-mata karena cinta kasih Tuhan. Dia berikan, dia rangkul kita. Oleh karena itu kita ubah. Sungut-sungut menjadi bersyukur kepada Tuhan. Apa yang bisa ku persembahkan untuk Tuhan? Tanda terima kasihku karena Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya sampai hari ini. Sehingga di tengah pandemi COVID-19, saya masih bisa bekerja, makan, dan hidup bersama dengan keluarga. Jadi ulang ditulis. Jangan merasa remeh. Semua yang ada, keselamatan yang ada, itu adalah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Napatuluhon, ahado pinatapatu pa asa unang, harap pa kita do pertibion, tapangido mapadungan nito di parbadia di bagasan ngulut. Kenapa?
tapangido alato di parbadia na mangurupi hita mangula hasitongan di pardalanan ni nguluta. Jadi Roh Kudus itu menolong kita, menguatkan kita untuk melakukan jalan mana Tuhan ulaun. Nah, bartulomo ni rohani di bata. Jadi perlu Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita, mengundang Roh Kudus di tengah-tengah kita, asabu kita mardalan, manangahapi, nataulahon, manangahapi, natapikiri, manangahapi, natahatahon, tetap sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja untuk menolong kita, bekerja untuk menguatkan kita, bekerja untuk menghibur kita. Roh Kudus bekerja untuk menuntun kita sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan benar-benar seturut kehendak Tuhan. Jadi tolu hal naking. Alani to di perbadiai ikon lohot dari tengah-tengah. Jala ima, mama kulingi hita, maperguguh kita, mama sumasu hita, jala mangurupi hita, diragam nata adupi di tengah-tengah ni pertibion. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dunia ini pasti banyak menawarkan tawaran-tawaran yang luar biasa. Nah, sesuai dengan hagiot-hagiot nih, mulut. Nah, mengalihon hasonangan sementara. Jangan mau ikut arus, tapi lawanlah arus itu. Walaupun mungkin menyakitkan ya. Mungkin ada orang mengatakan, sok-sok rohani gitu ya. Hebat-hebat terdoy, hape hutadadoy, kan gitu kan. Ketika kita tidak mau mengikut segala sesuatu yang dikerjakan, yang melanggar perintah Tuhan, pasti mungkin banyak kita hadapi cibiran. Sok baik itu kan. Gak apa-apa itu. Karena memang dunia ini banyak menawarkan kesenangan, tapi sifatnya sementara. Tapi Tuhan menawarkan kesenangan walaupun banyak harus kita perjuangkan. Termasuklah mampu melawan hagio-hagio di daging. Atau mungkin ada orang mengatakan, sombong rohani itu ya. Baru ini kan gitu ya, gak apa-apa. Yang penting Tuhan mau supaya kita hidup dalam lomo ni rohani di bata mangulu di bagasan lomo ni rohani di bata hot di bagasan di bata jala mangulahon lomo ni rohani di bata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajak kami dan Tuhan mengajarkan kami supaya kami tidak seturut dengan kehendak dunia ini, tapi supaya kami mampu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau firman Tuhan kami jadikan menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami. Tuhan mampukan kami Tuhan, supaya kami benar-benar menghargai segala pengorbanan Tuhan dalam hidup kami, dan senantiasa kami dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menolong, memberkati kami, untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Sempurnakan firman Tuhan hari ini, biarlah kami boleh bersuka cita ketika firman Tuhan sudah menyapa kami, menguatkan kami untuk melakukan kembali segala pekerjaan kami. Berkati seluruh jemaat HKBP Borneo, biarlah mereka Bapa walaupun mereka beribadah di rumah, kami percaya bahwa Tuhan hadir di sana melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka dengan penuh sukacita boleh memuji Tuhan, boleh memuliakan Tuhan, dan boleh melihat mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Walaupun di situasi pandemi COVID-19, Tuhan masih menyertai dan Tuhan masih memberkati mereka Bapa, sehingga kami masih boleh menikmati hidup dan boleh kami bersama-sama menikmati sukacita bersama dengan keluarga kami. Berkati setiap kehidupan mereka Bapa, berkati pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu melimpahkan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang berulang tahun pernikahan ataupun kelahiran, kami percaya Tuhan menambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bersukacita dengan bertambahnya usia di dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pembangunan HKBP Borneo. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap tukang dan memberkati setiap yang memberikan dukungan baik tenaga ataupun material. Kami percaya bahwa Tuhan yang bekerja di sana, Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga pembangunan itu boleh selesai dan semua jemaat Tuhan boleh menikmati pembangunan yang luar biasa
karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Berkati Bapa, pimpinan jemaatmu yaitu Amang Pendeta Raja Guguk bersama dengan keluarga, biarlah Amang ini boleh memimpin dengan baik, boleh melayani dengan baik di gereja ini, sehingga lewat pelayanan Amang ini sukacita dan berkat Tuhan semakin melimpah di tengah-tengah HKBP Borneo. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami, berkati kami, bimbing kami, supaya kami senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Ampuni segala dosa kami, hanya dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 754 ayat 1 sampai ayat 2 sambil kita mengucapkan persembahan. Bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.